bahwa ada hal-hal tradisi yang kita anggap itu benar, belum tentu juga benar. Ada hal-hal yang kita lakukan turun-temurun mungkin, ya tradisi yang seperti tradisi ya gitu ya, yang kita anggap ini benar, belum tentu benar. Shalom Good Leaders, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tadi perhatikan, teks kita itu adalah mengisahkan tentang dua raja, Yoahas dan juga Yoas. Alkitab mencatat bahwa keduanya sama-sama melakukan dosa yang dilakukan oleh Jerobeam. Mereka tidak meninggalkan dosa penyembahan berhala yang telah menjadi dosa nasional Israel. Mungkin karena dosa ini dilakukan turun-temurun begitu ya. Dan Yoahas seharusnya bersyukur untuk kesempatan menjadi raja selama 17 tahun. Namun masa jabatannya itu diisinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di ayat yang kedua. Kekuasaan memang dapat membutakan seseorang. Inilah yang terlihat dari sikapnya Yoahas. Mungkin dia berpikir, mengapa saya harus repot-repot memotong satu tradisi yang biasa diturun-temurunkan? Lebih bagus saya diam. Jangan-jangan dengan saya melakukan satu perombakan, maka rakyat akan memberontak dan aku menjadi tidak menjadi raja lagi. Banyak kan orang berpikir demikian bahwa ketika dia akan melakukan satu perubahan, mungkin dia ketakutan sehingga filsafat yang dia lakukan adalah lebih baik diam. Karena ada pepatah mengatakan mungkin ya, diam itu emas. Jadi dia tidak melakukan satu perombakan sama sekali selama dia memerintah. Dan akhirnya dia meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Yoas. Nah, Yoas juga sama, dia tidak melakukan satu perombakan apapun. Kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan yang tradisi yang sudah turun-temurun, yakni penyembahan berhala. Ia tidak juga melihat kuasa Allah Israel melebihi kuasa patung anak lembu emas yang mereka sembah. Lalu makanya pada zaman itu maka Tuhan mengizinkan Hazael untuk menekan daripada Israel. Nah, kita juga melihat di sini bahwa kedua Raja Yoas ini diberikan kesempatan untuk menjadi raja selama 16 tahun dalam keadaan aman sepanjang hidupnya. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan telah menganugerahkan kebaikan yang luar biasa kepada Yoas, supaya Yoas ini melakukan satu perombakan dalam pemerintahannya. Maka diberikan satu keamanan dan kenyamanan sebenarnya. Tetapi Yoas tidak peka terhadap anugerah Tuhan ini. Ia tetap melakukan dosa di mata Tuhan selama pemerintahannya. Nah, good readers, kalau kita lihat dua raja ini, maka kita bisa mengambil satu aplikasi dalam kehidupan kita, bahwa ada hal-hal tradisi yang kita anggap itu benar, belum tentu juga benar. Ada hal-hal yang kita lakukan turun-temurun mungkin, ya tradisi yang seperti tradisi ya gitu ya, yang kita anggap ini benar, belum tentu benar. Karena kita tetap harus merefleksikan melalui firman Tuhan. Sehingga tradisi-tradisi yang kita lakukan itu bukan berarti kita hilangkan, tetapi kita perbaharui di dalam firman Tuhan. Yoahas dan Yoas tidak melakukan hal ini. Dia tetap terus melakukan tradisi-tradisi nasional itu yang mereka anggap itu adalah sebuah kebenaran, yaitu melakukan penyembahan berhala. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar ada tradisi-tradisi yang salah sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita takut dikucilkan. Kita takut dianggap tidak mengerti adat. Kita takut dianggap negatif lah hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua, kadang-kadang kita tidak sadar, good readers, bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dianugerahkan keamanan, kenyamanan, pekerjaan, family, dan segala macam. Tetapi tujuan Tuhan itu sebenarnya adalah supaya kita itu sadar akan dosa-dosa kita. Tetapi seringkali kita menilai kebaikan Tuhan itu adalah ya sudah, dia memang Tuhan, dia harus baik. Saya, orang berdosa, harus dibaikin sama Tuhan. Padahal tidak demikian konsepnya. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita
adalah supaya kita semakin percaya kepada Dia. Supaya kita semakin percaya kepada Dia. Supaya ada satu perubahan dalam hidup kita menjadi seperti Kristus. Kita berani untuk kembali melihat tradisi-tradisi kita. Mungkin banyak yang salah secara firman Tuhan. Maka lakukan perombakan. Bukan didiamkan saja seperti Yoahas dan Yoas. Justru kita nggak sadar kita sepanjang hidup kita ini malah melakukan dosa. Oleh karena itu, Good Readers, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kalau memang ada satu perubahan yang harus kita lakukan, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk menonton video ini. Have a nice day. God bless.